Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadhani dengan NIM 12030501003. Kali ini saya izin mempresentasikan tentang cara membuat surat somasi, dimulai dari pengertian, begitupun apa aja yang harus ada di dalam somasi dan contoh somasinya. Oke, kita mulai. Dimulai dari pengertian. Yang pertama, somasi. Somasi itu merupakan tindakan hukum seperti teguran ataupun peringatan awal sebelum suatu perkara dibawa ke ranah pengadilan. Somasi juga adalah teguran dari biasanya berpiutang kepada yang si berhutang gitu, agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati dan adil kedua belah pihak. Ya, somasi dan teguran atas tindakan ingkar janji ini berupa penyerahan surat seperti peringatan kepada debitur, dan ini adalah tindakan langkah awal yang diambil apabila terjadi uang prestasi. Begitupun somasi ini dikenal sebagai legal notice. Somasi atau legal notice yang dikenal sebagai teguran terhadap pihak calon tergugat. Kita lanjut ke dasar hukum dari somasi. Dasar hukum dari somasi ini terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata tentang pengertian termuat di dalam pasal 1238 yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Itu bila perikatan itu memungkinkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Adapun untuk hukumannya itu termuat dalam pasal 1243. Selanjutnya, hal yang harus dimuat dalam somasi. Pada dasarnya dalam somasi tidak ada aturan baku dalam membuat atau perumusan somasi. Artinya dalam pemeringkatan bebas menentukan perumusan isi dari somasi. 3 hal utama yang harus juga garis bawahi. Yang pertama itu, apa sih hal yang harus dituntut? Dan yang kedua, dasar tuntutannya apa? Dan yang ketiga, memberikan jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut. Masuk ke langkah-langkah membuat surat somasi. Tentunya yang pertama, ada kopi surat dari lembaga ataupun instansi jika memakai instansi. Terus yang kedua, jelaskan secara jelas identitas dari calon penggugat yang dituju, dapat perorangan maupun instansi. Dan yang ketiga, tuliskan poin apa saja duduk perkara yang menjadi permasalahan hal yang dituntut. Dan yang keempat, berikan jarak waktu bagi calon penggugat untuk memenuhi prestasi gitu. Dan yang kelima, tentukan upayanya, hukum lanjutan nantinya yang ditempuh untuk calon tergugat jika tidak bisa memenuhi prestasi yang dituntut. Dan yang terakhir pastinya ada tanda tangan. Oke, kita lanjut ke contoh suratnya. Yang pertama, dapat kita lihat ini di atas ini ada kop surat dari Raflau Advokat Team. Terus ini ya penjelasannya, terus di sini ada tanggal dibuatnya, terus di sini secara jelas ada nomor perihal lampiran untuk menandai bahwa ini file somasi keberapa supaya tidak hilang juga gitu. Terus yang selanjutnya menjelaskan identitas secara jelas. Ini ada Ima Rahmawati, di mana alamatnya di Jalan Banda, Kabupaten apa gitu. Cuman ini saya bikin contohnya seperti ini gitu loh. Terus selanjutnya duduk perkaranya dengan hormat. Kami dari advokat, konsultan hukum, ada Raflau Advokat Team, firma hukum yang berhormat, dijelasin dulu dari mana gini-gininya. Terus baru langsung masuk ke poin duduk perkaranya, kayak bahwa dalam hubungan kerjasama rental mobil klien kami saudari almarhum Abdul Ghafur dan saudari
memiliki tanggungan hutang sebesar 100, dijelasin sampai maksudnya penyelesaian hutang, sehingga menjual rumah yang terletak di KP Bojong, Bandung kepada klien kami. Terus bahwa untuk menindaklanjuti perihal hubungan hukum tersebut, klien kami telah berupaya melakukan pelunasan pembayaran sebagaimana telah disepakati, namun ternyata saudari menolaknya itu. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami memperingatkan dengan tegas kepada saudari agar dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tertanggal surat ini untuk apa dijelasin. Jadi untuk memenuhi prestasinya gitu. Yang pertama ini ada menerima sisa pembayaran gitu nih ya Pak. Terus yang kedua, menyerahkan dan mengkosongkan objek rumah yang terletak di kampung yang tadi gitu. Apabila tidak dipenuhi, maka harus apa? Nah, contohnya saya ini apabila tidak terpenuhi prestasinya, maka jadi terpenuhi prestasi dan akan kami selesaikan secara jalur hukum, baik secara perdata maupun laporan pidana gitu. Dan yang terakhir ya ada tanda tangan gitu dari konsultan hukumnya gitu, terutama kalau di sini saya sendiri, Muhammad Rafi gitu. Muhammad Rafi dari seorang advokat tim dan seperti itu. Mungkin seperti itu sekilas tentang surat somasi yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.